Usai pemungutan suara makin santer dugaan kecurangan dan maraknya kejanggalan yang ditemukan. Masyarakat diminta untuk tidak memaklumi kecurangan agar demokrasi tetap terjaga. Marak temuan kejanggalan sistem online KPU Sirekap yang diduga memuat aneka kecurangan. Padahal sistem perhitungan serupa pernah digarap pada pemilu 2014. Mantan komisioner KPU pun mempertanyakan banyaknya kesalahan dalam sistem Sirekap. Di antaranya adalah selisih suara para paslon yang signifikan. Terbesar selisih suara terjadi pada paslon nomor urut 2. Hal ini diungkap dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Sabtu 18 Februari kemarin. Net selisih suara itu ada 1.664 nambah buat paslon 1, 7.793 nambah untuk paslon 2, dan paslon 3 3.059. Semua kebagian ditambah ya. Ya, jadi bagi-bagi ya, kira-kira begitu. Tetapi paslon 2 itu ada 7.793 jadi yang tertinggi. Apakah ini sesuatu sengajaan atau apa ya, Mbak Oki tadi kita perlu cermati terus ya ini. Kalau kesalahan sistem, ini sekedar bercerita saja karena saya sempat di KPU. Ini sistem situng dan sirekap itu bukan hal yang baru. Jadi KPU dari tahun 2014 itu sebetulnya sudah mulai mengenalkan situng, kita membangun sistem untuk mempublikasikan dengan cepat, ya, merekap, begitu ya. Jadi itu bukan yang baru. Nah, tetapi kemudian kita menjadi pertanyaannya, setelah berjalan terus, tapi kok ini masalahnya ada saja gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan kita ya. Dugaan pemilu curang yang terstruktur, sistematis dan masif dilakukan melalui kampanye terselubung seperti politik uang dan bantuan sosial hingga ancaman verbal. Kepala-kepala lingkungan ini juga aktif membagikan sembako, sarung, atau uang tunai dalam lingkup program bansos atau pribadi menjelang hari pencoblosan. Di beberapa pesantren kita juga menemukan bahwa ada arahan, bujukan, berupa pemberian uang langsung dari kepala pesantren terhadap santri. Nilainya dari yang ratusan ribu hingga 1 juta per orang untuk memilih salah satu paslon. Campur tangan otoritas lokal serta insentif uang inilah yang kami temukan sebagai salah satu faktor kunci bagi pemilih untuk memutuskan pilihannya. Karena di banyak TPS-TPS yang kami pantau paslon 02 memenangkan pemilihan, maka kami kemudian bergerak untuk mencari tahu, untuk mengorek apa alasan pemilih untuk memilih paslon 02. Dan yang kami temukan adalah pertama, karena kasihan, sudah berulang kali kalah, karena ingin minum susu dan makan siang gratis, karena ada arahan dari atas, seperti yang tadi saya ilustrasikan, dari RT, RW, Kades, kepala pesantren, dan kiai, dan sebagainya. Keempat, takut bansos tidak dilanjutkan. Dan ke 1, 2, 3, 4, kelima, yang memang juga cukup berdampak, mereka melihat figur tertentu sebagai figur gemoy, dan kehadiran anak Jokowi. Jadi faktor anak Jokowi itu ternyata betul-betul berperan dalam membuat paslon 02 memenangkan dukungan. Berkaca dari pelaksanaan Pilpres 2024 ini, para pakar dan aktivis dinilai tidak bisa lagi menggunakan cara-cara advokasi lama untuk mengedukasi masyarakat, terutama dalam menjelaskan berbagai kecurangan yang seharusnya tidak dimaklumi. Di antaranya pendekatan harus lebih luas, kreatif, dan menggunakan cara-cara baru. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.